Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, makasih ya. Kemarin aku kaget banget loh, yang viewernya sampai banyak banget. Ternyata emang luar biasa, surprise banget ini ALS 378. Nih masih ada nopinnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Pak Ojat, makasih ya. Taruh situ aja Pak. Jadi hari ini nih aku baru tenang. Kemarin meriweh ya, mau ngupload awalnya. Kan ada yang udah tahu awalnya seperti apa, tapi kan kebanyakan netizen nggak tahu ya seperti apa awalnya gitu. Nah ini rata-rata ternyata kalau bus Sumatera yang ada toiletnya tuh ada kayak itunya ya, kayak ada turbo di atas, padahal itu buat pembuangan bau dari toilet gitu. Jadi ini kondisi awal ya. Nah yang dibilang ini sering gasruk, ini barangkali ya. Oh pecah-pecah. Kalau ini gasruk otomatis dia akan pengaruh ke atas ya, karena ini tutup ini upper mesin pasti, lampu pasti pecah pula karena kan tekanannya berat tinggi, nggak mungkin pelan tekanannya, jadi pasti dia ngerusak ke bagian sini kalau gasruk tuh. Ini seperti yang terlihat ya, jadi tutup bagasi itu udah nggak karu-karuan kayak seperti ini. Nah nanti kita coba cek pembenahannya seperti apa ya, supaya selamat dari gasrukan gitu. Harusnya agak ke belakangnya, agak ya minimal tinggi berapa ya, ada 5 apa 10 cm kali ya, supaya nggak gasruk. Dari sananya biasanya agak meruncing dari sini nih, dari mulai sini ke sana agak ke atas sedikit gitu tuh. Seperti itu biasanya ya. Tapi nanti kita lihat sama tim metalnya apa seperti apa ya, supaya menghindari gasruk lagi. Nah, ini posisinya memang sudah banyak di tindakan sementara ya. Udah ada proses dempul mungkin supaya mencegah karat ya. Baik sih, cuman penampilan jadi buruk kan gitu ya. Iya sih. Nah ini bekas luka-lukanya ya, banyak luka-luka. Jadi kondisi awal kita review lebih detail karena akan kita perbaiki untuk bodinya ya. Nah, ini sudah ada pencegahan awal karena luka supaya nggak berkarat nih. Kalau didiamkan ini akan terus berkarat seperti ini. Ini apalagi pecah ini harus dibongkar, pecah. Nah ini posisi tutupnya sudah tidak sudah tidak bagus lagi ya. Handle sudah rusak semua, sudah tidak covernya kayak gini, sudah kehilangan jati dirinya. Jadi wajar kalau ini harus dibenahin ya, karena sudah kehilangan gagahnya, nanti harus digagahin lagi. Kalau dari jauh gagah banget, masih gagah banget, tapi kalau udah deketin harus waktunya diperbaiki. Nah itu atapnya juga seperti itu ya. Saya belum berani ke atas karena hujan. Biasanya saya naik ke atas, takut licin ya. Untuk pengecekan ini aja, yang ada di luarnya dulu aja. Ini kondisi cover ini spion tidak diganti tapi akan di repair aja. Mudah-mudahan atas bisa menghemat. Mudah-mudahan ya teman-teman, kita
kasih solusi yang terbaik. Jadi walaupun ada yang tidak perlu diganti, tapi kita tetap bagusin gitu. Nah ini yang bagian sebelah kiri sih sepertinya pecah-pecah di ini pecah. Ini udah tidak persisi lagi tutupnya, sudah tidak pas lagi ya. Jadi secara bentuk sudah kelihatan kurang manis gitu. Nah ini kondisi awal bagian depan ya. Terus kita lihat samping kiri sama, spion udah mulai pecah-pecah, sudah covernya sudah hilang pula sebelah. Pokoknya masa romplak lah gitu mencok orang Sunda nama. Terus ya berat tangan kiri aku. Nah bisa. Nah ini bagian interiornya seperti ini ya. Trimbotnya udah pecah-pecah, udah pecah-pecah semuanya. Ini apa namanya, dashboardnya ini pegangannya juga udah goyang-goyang, takut. Nah ini dashboardnya mungkin kalau nggak di cover ulang, dirapihkan lagi ya. Bandonya banyak yang pecah-pecah. Nanti semaksimal mungkin kalau memang cuman di repair, kita coba repair. Jadi kalau nanti tidak diganti, hasilnya tidak maksimal seperti baru, mohon dimaklum ya. Tapi insya Allah rapih aja gitu. Nah ini udah pecah tuh cover-covernya. Ini juga box sikring atau mesinnya udah pecah-pecah pula. Ini udah pecah ya. Kalau untuk ini kelihatan kokoh ya, masih kokoh ini. Tinggal dirapihkan saja. Ini juga kokoh. Tinggal dirapihkan saja. Nanti kita lihat lagi. Ini udah pakai bordes ya. Tapi nanti ini akan diganti karpet. Apakah ini bordesnya kita akan gunakan untuk dimanfaatkan untuk jadi lantai bagasi? Nanti kita lihat ya. Ya ini, oh iya bener bordes semuanya. Ya betul. Nah ini nanti kalau dicopotin, mungkin bordes ini akan dimanfaatkan untuk ke bagasi ya, gitu. Nah ini bagian toilet. Wow gelap. Aku nggak bisa nge-review jelas nih. Bagian toiletnya sama apa itu, kandang macannya kurang nyaman. Aku nggak nyaman. Nah, ini nanti harus diperbaiki karena udah seperti ini keadaannya, teman-teman. Kayak kontrakan yang tidak dicat. Bercanda ya teman-teman. Dikit-dikit loh bercanda. Jangan terlalu tegang, biasa aja. Nah ini potensi bocor nih. Tuh kan ada celah ya. Oh ada celah angin tuh pintunya. Oke, trimbotnya pun udah pecah begini. Oh, ada pecah-pecah.
Jok kursinya yang sudah mulai pada bolong-bolong. Apakah nanti diperbaiki atau tidak, atau akan seperti apa? Kalau ini saya belum dapat kabar ya dari Pak Bos. Tapi kalau untuk perbaikan interior dan eksteriornya itu sudah konsen Pak Bosnya gitu untuk memperbaiki. Ya mudah-mudahan nanti setelah dibongkarin bangkunya terlihat seperti apa kerapiannya. Nah ini bahaya banget ini. Wow. Aduh, ini akan menghalangi apa ya? Kalau kita naik tuh takut ke sundul ini kaki. Aduh, enak banget. Kalau kena. Nah, ini kondisi awal interior tadi ya. Nah ini udah pada melengkung teman-teman. Oh bagasinya udah tidak persisi lagi semua. Bodinya juga udah mulai keropos-keropos ya. Nah ini udah mulai ada keropos-keropos. Terus ini sudah tidak lurus lagi. Kalau saya bilang tidak flat lagi ya. Gitu. Nah ini yang bagian sebelah kiri ya. Nah ini kayak gini udah jauh ya ke dalam ya. Ini jauh ke dalam, itu udah melentung-melentung. Jadi emang ini bodinya sudah sewajarnya untuk mulai masuk body repair. Insya Allah akan kita perbaiki ya. Hari ini Pak Bos tadinya janji mau ke sini, ada negosiasi lah untuk masalah apa yang akan diperbaiki dan apa yang dinilai dari estosnya berapanya kan gitu. Tapi hari ini ada halangan sepertinya Pak Bos. Jadi hari Jumat akan kesininya. Nah ini info sementara. Kemarin saya sudah ngobrol dengan Pak Bos bahwa perbaikannya untuk di sini adalah repaint toilet. Terus toiletnya tidak diganti ya, tapi diperbaiki saja. Terus kemarin ada yang nanya spionnya diganti apa enggak. Itu enggak diganti, kita repair aja semaksimal mungkin kemampuan kita untuk merepair. Jangan dipertaruhkan. Kita keluarkanlah kemampuannya, mudah-mudahan bisa gitu ya. Jadi kalau nanti hasilnya tidak persis sama seperti hasilnya, mohon dimaklum ya, karena ini kebanyakan akan cuman di repair aja. Yang penting kita hasilnya akan lebih rapih dari semula gitu. Mudah-mudahan ya. Nah itu aja teman-teman untuk yang ALS 378 ini. Kita akan buat gagah lagi dan mudah-mudahan jangan sampai gasruk terus ya. Tapi kita nggak tahu nih sampai sejauh mana, nanti kita ukur yang normalnya seperti apa ya, yang nggak pernah gasruk gitu. Tapi kalau masih gasruk juga berarti ada beban yang berlebih. Seperti itu ya teman-teman. Jadi hati-hati saja dalam perjalanannya dan diupayakan mungkin Cincu lebih paham lah bagaimana untuk mengendalikan kendaraannya
Sekian dulu teman-teman untuk informasi ALS hari ini. Maaf ya, saya agak sore karena tadi ada trouble di mobil saya. Salam semongko, salam apa ya, Cincu 378 itu apa sih, Bang Pauji ya. Semoga di perjalanannya lancar, tidak ada hambatan, nyampe ke rumahnya selamat. Sekian dulu teman-teman, saya upload hari ini untuk ALS 378. Mudah-mudahan ada progres lagi untuk berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.